Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan tips ya untuk cara mengatasi noken FU oblak ya, FU, CBR, terus CBR OLD itu nggak bisa karena ada kancingannya, dia ikut noken ya. Untuk sementara CBR dan Satria FU ya, karena dia tipe Plendes ya, yang lain kan bukan tipe Plendes. Kalau CBR OLD kemarin saya bongkar itu kan menggunakan apa ya, menggunakan kancingan di sini. Kalau ini enggak ya, CBR lama, CBR karbu itu OLD ya. Oke, nah untuk kedua noken Satria FU ini dia mengalami oblak sehingga menimbulkan motor suara seperti klep ya, seperti klep rusak. Apa ya jane? Kemeletek ya. Bunyinya kemeletek ya. Setelah saya bongkar ternyata untuk noken in X-nya juga oblak ya. Ini sudah kita sekur, sudah selesai satu ya. Ini udah nggak oblak lagi, udah sepan. Udah sepan tapi ringan ya, sepan tapi ringan tuh ya. Nah, tinggal satu ini bagian X, bagian intake-nya. Dimana intake-nya ini belum saya melakukan perbaikan. Dan di sini dia oblak, teman-teman bisa lihat ya, tuh kan oblak, sehingga menimbulkan motor dia suaranya tidak enak ataupun tidak halus ya. Nih, nah oke. Nah ini untuk mengatasi ini ya. Kali ini sudah jadi, kali ini udah beres nih. Ini udah selesai, udah kita skor tadi. Nah untuk cara mengatasinya, pertama kita siapkan amplas ditaruh di kaca seperti ini ya. Nah lalu dilem pakai lem Cina, ini usahakan serata mungkin, harus serata. Yang kedua, obat sekur kita gunakan yang halus. Kalau menyesuaikan ya, kalau menggunakan yang kasar itu tidak masalah. Karena apa? Untuk mengikis yang lebih banyak itu saya biasanya menggunakan kasar. Kalau sedikit ya gunakan yang halus. Oke. Terus kita sediakan kayu. Oh, kayu ngapa iki? Kayu gue muter ngene, guys. Nah, ini kan dia muter. Nah, nek karo tangannya dedel. Ya ini dedel gunakan kayu ataupun karet, ataupun ini kan klepnya belum saya lepas. Kalau udah lepas bisa menggunakan roda motor, digas itu wer malah lebih enak. Saya tapi sini enggak ribet ya, ribet. 2 kali BBM habis kan, nyekur seperti ini kan 1 jam kan nggak cukup, bahkan sampai setengah hari. Saya kemarin motor CBR nokennya seperti ini, jadi kita ganti untuk silinder kopnya kan mahal, jadinya kita sekur saja ya. Caranya seperti ini ya. Jadi untuk memperbaiki ya tidak harus ganti silinder kop ya. Jangan sekali-kali membuat modifan laker ya, itu bahaya. Bahayanya apa? Kalau sampai miring ya harus ganti noken seperti satu set ya. Jadinya hati-hati ya. CBR seperti ini, oh, awet nang baik awet. Kemarin CBR langsung dibawa ke Semarang, bawa ke Purwokerto, itu aman, nggak ada masalah, sampai halus, sampai pulang lagi motornya masih halus. Ya kencang temen ya, kencang temen ya. No. Nah, oke. Untuk permukaan bawahnya pastikan dia belum baret ya. Jarang-jarang ya kalau permukaan bawahannya ini, bagian bawah sini itu jarang rusak. Karena apa? Karena secara ilmu logika, ketika neken si kedua per, otomatis larinya akan ke atas kan, tekannya itu ke atas bukan ke bawah ya. Jadi yang sering rusak ya itu ada bagian atasnya, bukan bagian bawah. Oke, yang pertama noken di sini nggak ada masalah ya, ini masih halus noken tuh.
Yang keduanya juga masih halus, cuma sini saudara dikit nggak tetap ya haus ya. Dan di sini juga masih halus. Oke. Nah, caranya seperti mana? Bagaimana caranya? Caranya bagaimana, guys? Oke, yang pertama ini kita lepas dulu untuk bosnya, gunakan tang jepit seperti ini. Kemudian seperti ini. Ya, ini taruh bensin dulu sedikit supaya amplasnya tidak kotor ya. Nah, seperti ini. Lalu kita gosokkan seperti ini. Kalau dia dilem 100% rata, ini kenanya semua, jadi nggak timpang. Makanya saya tak lem. Ngelemnya itu caranya dikasih lem dulu, amplas ditaruh di sini, lalu dijepit dengan kaca satunya lagi. Jadinya rata, betul-betul rata. Oke, seperti ini sampai kira-kira saja ya. Untuk kerusakannya itu sekitar 0, mikro atau berapa mikro, jadi kita sesuaikan ya. Namanya juga nyeting yo, sedikit-sedikit. Nanti pasang lagi seperti apa, masih oblak enggak? Kalau belum masih oblak, papas lagi. Kalau masih oblak, papas lagi sampai nokennya macet, lalu dikasih obat skur, tinggal skur. Nanti sampai rapet-rapet sambil dikencangin itu jadi ya. Jadi nggak ada noken FU itu kalau atasannya rusak harus ganti, itu enggak ya. Ini saya dari dulu saya seperti ini ya. Kalau menggunakan laser itu kurang bagus ya, karena tidak ada pelumasan, karena laser dia itu kan rapet ya untuk mangkokannya. Kalau seperti ini kan dia luasa, kena oli semua. Nanti kalau sudah jadi, pastikan filter oli juga diganti, olinya naik dengan sempurna, jadinya untuk menghindari kegagalannya. Nanti ya intinya tinggal teman-teman nanti cek saja semuanya seperti apa. Oke, seperti ini terus saja sampai dikira, karena ini tadi rada sedikit banyak ya untuk hausnya. Sambil ditekan saja nggak masalah, karena amplasnya dia sudah rata ya. Oke, cukup segini dulu. Ini taruh ya. Kita lap pakai lap kotor saja dulu, jangan lap yang bersih ya. Tuh yang harus kan atasnya ini tuh. Ya, oke, setelah itu kita pasang ya. Kita pasang bosnya juga kita pasang. Nah, sekarang kita pasang kewalik. Nah, pastikan lurus ya. Ini ditekan sampai masuk. Masih oblak atau tidak? Oh, ini masih banyak banget. Oh, belum masuk. Coba kita taruh baut sini, karena kadang beda ya. Jadi kita fusil lang di bakar muko keringan sini. Jangan nang deh. Baut ini. Bautnya kesediru guys. Oke, kita baut. Ini udah nggak oblak ya, cuma masih kanan kiri ya.
cuma masih kanan kiri, atas bawahnya sudah tidak, cuma kita akan papas lagi sampai kenceng, sampai noken dia ini gancet, nggak bisa diputer ya. Kenapa seperti itu? Nah, nanti mapasnya kebanyakan guys. Enggak ya, karena teorinya seperti ini ya. Ini sudah nggak uplak, atas bawah sudah enggak, cuma enggak, masih kanan kirinya itu sedikit banget, cuma atas bawahnya dia masih sedikit. Nah, kenapa saya suruh papasnya sampai ini nggak bisa diputer? Itu seperti teorinya ya. Ketika sudah tidak bisa diputer, itu dikasih apa ini, obat skur ya, kasih obat skur, lalu dikencangin sampai ini masih bisa muter dulu. Nah, sampai ini masih bisa muter. Ketika sudah ringan, ini baru dikencangin sedikit. Kalau udah sampai kenceng, skor lagi, terus udah ringan kencengin lagi, sampai ini benar-benar kenceng, ini ringan. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, kita bongkar, cuci, pasang lagi, masih oplak apa tidak. Nah, teorinya seperti itu ya, paham? Jadi gunanya obat skur ataupun obat skur itu untuk meratakan antara noken dan si noken dan si plendesnya. Kenceng amat sih ya. Banjarnegara pagi-pagi udah diguyur hujan dari kemarin guys, hujan terus ya. Ini dilepas congkel di sini nggak masalah, yang penting jangan pada luarnya ya, bahaya ya, nyongkelnya pada. Nah, ini masih kurang, jadi kita papras lagi ya, seperti ini. Salah, masih ada bosnya ya. Ini lepas lagi karena dia masih oplak ya, ketika dikencangin dia masih oplak, jadi kita kepras lagi. Saya skip aja ya, nanti kelamaan. Oke, ini setengah dari penyekuran ya. Untuk nokennya kita gunakan bantuan kaki supaya tidak goyang seperti ini. Tadi nih keprasnya sudah sedikit banyak, lalu kasih obat skur, pasang, kan kenceng. Ini bautnya kendorin. Kalau udah ringan kencengin lagi, udah ringan kencengin lagi, sampai ini keempatnya ini kenceng, betul-betul kenceng bautnya ya. Ini kasih obat skur, ini saya menggunakan yang kasar karena tadinya rada sedikit banyak ya untuk oplaknya. Nah, ini udah ringan, kencengin lagi ini. Sampai betul-betul kenceng ya. Nah, masih ringan, tinggal yang depan ini kenceng. Ini rada sedikit seret. Nah, seret, ini seret, kita skur lagi. Ini kan seret, kita goyang-goyang lagi, kita putar-putar lagi ya. Ini udah ringan, ini kenceng, sekenceng-kencengnya. Nah, ini masih kenceng, kita sekali lagi. Nah, ini kenceng ya. Jadi tujuannya seperti ini supaya dia betul-betul mapan ya. Bosnya juga harus dipasang supaya center. Kalau nggak center nanti ketika pasang akan seret walaupun udah ringan ya. Ini udah ringan, kencengin lagi.
Nah ini seret lagi, kita gosok lagi, kita kasih bensin sedikit sini. Nah ini udah ringan. Oke, sekarang kita buka, kita lihat apakah rata apa tidak ya. Tuh, ini betul-betul rata guys. Kita cuci. Bensin tank guys. Kita lap, kita lihat. Tuh, siapa yang bilang nggak rata? Yang penting bosnya itu dipasang, ya. Yang penting bosnya itu dipasang. Tuh, ratakan nih pakai baju saya yang bersih. Tuh, ratakan, ya, ratakan, gesrek semua sini. Yang satunya, congkelnya hati-hati kalau mau dicongkel, pukul nggak masalah. Yang penting mukulnya pakai aturan. Oke, kita lihat. Tuh, rata ya. Ini hitam efek obat skur. Tuh, rata ya, gesek semua ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Nggak usah dibikin laher ya, nggak usah dibikin laher. Nokennya halus ya. Ini juga halus ya. Yang satunya juga sangat halus. Jadinya tujuannya untuk menyekur ini satu, kadang ada sisa yang nempel di sini aluminium. Kalau disekur dia akan hilang ya. Kemudian sambil meratakan ini. Tujuannya ya, tujuan seperti ini. Pertama dipasang noken memang nggak bisa diputer. Setelah diamplas ya, sininya covernya, penahannya setelah kita amplas itu memang nggak bisa dipasang, noken nggak bisa muter. Itu caranya dikasih dikasih apa ini, obat skur, pasang nggak bisa diputer. Cari sebisa puternya saja ya, cari yang bisa diputer. Misalnya ini kencangnya cuma set set set, masih dari puter-puter terus sampai ringan, kencengin lagi, ringan, kencengin lagi sampai betul-betul kencang. Ini nokennya ringan seperti itu ya. Jadi ketika kita buka sudah jadi seperti ini. Oke, udah setengah dina guys, nyeker lotok malai ya, tapi nggak masalah. Kalau seperti ini insya Allah awet ya, yakin awet. Saya sudah beberapa motor FU, motor CBR itu caranya seperti ini, nggak pakai cara-cara yang lain ya. Ada yang dibikin lahar seperti sini, nggak masalah, silahkan. Tetapi kalau masih bisa seperti ini, kayak doblak sedikit, hanya bunyi-bunyi sedikit, nah ini bisa. Sebetulnya motor FU ini nggak ada kerusakan sebenarnya ya. Seandainya ininya sangkin nggak bisa dibetulin ininya, itu dibelikan ininya saja. Yang penting bawahnya dia masih bagus, beres ya. Kalau dibikin lahar yo, kalau sini sama sini center, kalau nggak center motornya gak enak, nggak ada tenaganya, karena kan timpang. Untuk klep kan dia harus betul-betul rata. Oke, seperti itu ya caranya untuk mengatasi noken Satria FU Oblak. Ini udah lancar banget nih tadi ya, nggak ada spasi sedikit pun. Ini yang X nya ya, jadinya seperti ini. Harus ringan seperti ini, dikencangin semua, harus kencang, harus ringan seperti ini. Kalau seret nanti motornya kancet ya. Harus ringan seperti ini, nggak boleh ada oblak sedikit tuh, nggak boleh ya. Nanti kita main di simnya juga kita setting jaraknya 0 berapa mikro gitu,
supaya motornya bisa langsam. Kalau asal main ganjel saja itu nggak jadi ya. Harus ada pola ukurnya. Untuk SIM seperti ini ada ukurannya. Terus yang sering saya jumpai itu kadang ada SIM-nya yang diganjel pakai cutter, pakai silet, pakai lempengan baja. Itu nggak worth it ya teman-teman, nggak worth it, percuma ya. Walaupun diganti dengan baja 100% dia akan pecah ya, nggak bisa tahan lama. Kalau teman-teman ada permasalahan pada SIM, silahkan belikan saja. Kalau nggak dibuatkan dengan apa ya, dengan bahan-bahan baja yang lempengannya dia tebal, insya Allah awet. Seperti itu, kayak seperti menggunakan rantai bisa. Saya kemarin membuat menggunakan rantai bisa, motor CBR OLD, cuma yang muternya dia sudah sedikit, untuk membuat lingkarannya dia susah ya. Itu sampai sekarang motornya kemarin tak bawa sini lagi ya, orangnya kesini ganti karbu, katanya karbunya kan itu menggunakan karbu vakum ya, jadi minta diganti dengan karbu PE ya. Kemarin kesini orangnya masih halus biasa, padahal beberapa bulan ya. Yang penting kinerjanya dia bagus, itu hasilnya bagus. Tapi kinerjanya dia awul-awulan, yang penting adem dapat ongkos ya, jangan harap motor awet bro ya. Kita kerja di sini tuh utamakan hasil, utamakan keawetan, bukan utamakan bayaran ya. Emang jasa itu mahal ya. Ya siapa sing gelem nyekur lorong ini dibayar 20.000, siapa gelem? Nggak ada yang mau. Iya rak. Karena apa? Ilmu bro, ilmunya yang mahal ya. Ilmunya mahal, tahu teorinya. Kalau nggak tahu teorinya, misalnya bos nggak dipasang, misalnya bos kan di sini ada 2, di sini ada 2, 4. Kalau bosnya nggak dipasang, main dipasang lalu disekur, nanti ketika pasang bosnya dipasang, ini nokennya seret. Kenapa nggak senter ya? Harus dipasang. Makanya teori, ilmu itu mahal ya, ilmu itu mahal. Makanya jasa itu kadang mahal, tapi biayanya itu untuk penggantian spare part ya murah. Misalnya spare partnya 50.000, ongkos bongkar pasangnya 50.000 ya bisa ya. Ongkos bongkar pasangnya 125 juga bisa. Seperti apa? Misalnya ganti perselah Revo Absolute, perselahnya nggak mahal bro. Perselah MX juga nggak mahal, hanya 25-70 yang ori. Tapi bongkar pasangnya itu jasanya 200 ataupun lebih ya. Karena apa? Bongkar mesin, belah mesin ya, diganti murah tapi jasanya mahal. Salam. Oh, mbak dados. Go. Oke. Oke, sampai mana tadi ya? Untuk caranya ya. Untuk ilmu memang mahal harganya ya. Jadi apa yang kita miliki terapkan semaksimal mungkin. Usahakan motor dia itu awet ya. Jangan memikirkan apa yo? Jangan memikirkan bayaran. Yang penting motornya itu jadi dulu, hasilnya bagus, halus, awet ya. Semua mekanik itu tujuannya satu, motor bagaimana caranya motor itu awet ya. Jangan sekali-kali 1 minggu datang lagi, 2 minggu datang lagi permasalahan ini aja, itu jangan. Usahakan masalahnya yang lain. Misalnya ini sudah selesai clear, datang lagi misalnya nambal ban ataupun ganti klaser, itu kan di luar logika, di luar apa yang kita kerjakan sebelumnya. Seperti itu guys ya. Jangan masalahnya di sini saja, ini selesaikan sampai betul-betul 100% yakin, hakul yakin, ngenul yakin ini awet, baru kita diskusikan. Seperti itu caranya ya. Jadi teman-teman itu kalau menggarap motor ya usahakan semaksimal mungkin. Oke, jangan kecewakan konsumen. Untuk hasil ya, usaha tidak mengkhianati hasil ya. Udah seperti ini kita pasang, nanti kita cuci ya, cuci sekur. Ini belum kita sekur, cuma ini baru ini cuci, pasang, pastikan olinya naik ya. Olinya naik baru kita tutup ya, ataupun cek di bagian sini ya bisa dia bagian ini FU ono nang ini apa jenis air cooler. Nah, selesai air cooler apa jenis jalur olinya ya, jadinya motor itu pun sampai maksimal. Oke, semoga bermanfaat cara mengatasi noken Satria FU Black.
Apa yang saya sampaikan semoga dapat dimengerti. Saya akhiri, apabila ada kata-kata kurang berkenan di teman-teman subscriber semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, selamat beraktivitas, salam sehat selalu, tetap semangat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.